Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita sudah sampai di subtema 2 pembelajaran 1. Subtema 2 ini adalah pekerjaan di sekitarku. Nah, anak-anak coba kamu buka buku siswa tema 4 halaman 50. Di sini ada bacaan tentang Pak Weli. Namun Pak Dias akan skip atau percepat. Anak-anak bisa membacanya sendiri melalui buku tema anak-anak. Nah, Pak Dias langsung pada pertanyaan pada cerita ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh ini anak-anak adalah pelaku individu, seseorang yang mengalami peristiwa, yang mengalami kejadian pada cerita tersebut. Nah, tokoh anak-anak dalam sebuah cerita itu dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh yang mendukung cerita baik atau berwatak baik. Kemudian tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita, biasanya berwatak jahat. Kemudian yang ketiga, tokoh pembantu atau tokoh tritagonis, yaitu merupakan tokoh pendukung atau pembantu dalam cerita yang diperankan oleh tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, dalam cerita tersebut anak-anak bisa lihat bahwa tokoh dalam cerita tersebut ada Pak Weli, kemudian ada Sudin, kemudian ada juga Pak Seto. Ya, anak-anak pasti bisa langsung melihat karena tokoh itu adalah orang, individu atau pelaku dalam cerita tersebut. Bisa dilihat bahwa dalam tokoh tersebut Pak Weli memerankan peran yang baik. Ya, dia mengharapkan Sudin untuk mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba pidato di tingkat nasional. Berarti Pak Weli mempunyai karakter yang baik. Nah, adakah di sini yang pekerjaan ayahnya sebagai seorang nelayan? Nah, walaupun nelayan, kamu harus tetap bangga. Ya anak-anak, pekerjaan apapun dari orang tua kita, yang penting itu halal, kita harus bangga dan bersyukur karena itu bisa mencukupi dan menghidupi keluarga. Pak Dias mempunyai bacaan, anak-anak dengarkan baik-baik ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, dari bacaan tersebut anak-anak, kira-kira persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern apa ya? Tentunya kalau persamaannya sama-sama menangkap ikan sebagai sumber mata pencariannya. Selain itu, nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama memanfaatkan sumber daya alam, yaitu berupa laut, untuk menangkap ikan sebagai sumber pekerjaan yang utama. Nah, kalau perbedaannya apa anak-anak? Kita lihat dari alat yang digunakannya, yaitu kalau nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Kalau nelayan modern, mereka menggunakan kapal yang besar dan menggunakan bantuan mesin, ya, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Selain itu, mereka juga menggunakan radar, bahkan ada yang menggunakan bom. Nelayan tradisional, mereka tidak perlu membeli bahan bakar karena mereka menggunakan energi dari alam, yaitu angin.
Kalau nelayan modern, mereka menggunakan bahan bakar karena mereka menjalankannya mesin, ya. Kapalnya itu perlu mesin untuk bergerak. Nah, yang tradisional tidak mencemari lingkungan karena mereka menggunakan energi angin untuk bergerak. Kalau yang modern tentu saja mencemari lingkungan, dapat merusak lingkungan dari limbah bahan bakar yang dibuang di laut. Anak-anak, sungguh tidak bagus sekali. Tentunya jika laut semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, nelayan-nelayan yang tradisional yang sudah lama melaut tentunya tidak bisa lagi berlayar karena akan tertinggal oleh yang nelayan modern. Selain itu, nelayan yang modern yang menggunakan kapal, bom, radar juga sangat membahayakan lingkungan, sangat mengotori lingkungan anak-anak. Sedangkan yang nelayan modern tidak boleh menggunakan pukat harimau atau bahan peledak dalam mencari ikan. Apa itu pukat harimau, anak-anak? Jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Kalau bahan peledak misalnya bom untuk meledakkan suatu tempat yang banyak ikannya, itu tidak boleh karena akan merusak laut dan juga makhluk hidup yang di dalamnya. Kita harus menjaga laut sebaik mungkin sehingga kelestariannya bisa tetap terjaga sampai selama-lamanya. Nah, tahukah anak-anak, ikan yang kita makan itu berasal dari mana sih dan bagaimana prosesnya? Setelah tadi Pak Dias membahas tentang nelayan tradisional dan modern yang menangkap ikan, kita akan membahas bagaimana ikan sampai di rumah dan kita masak sehingga kita bisa makan. Nah, ikan anak-anak itu berasal dari nelayan yang melaut di laut menangkap ikan. Setelah itu hasil tangkapannya dijual ke pedagang ikan di tempat pelelangan ikan, ya. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar di daerah untuk dijual ke penjual ikan. Setelah itu dari penjual-penjual ikan yang di pasar langsung ke konsumen, yaitu misal ibu kalian yang ke pasar pergi ikan. Nah, penjual ikan dan konsumen pembeli wajib menjaga kebersihan pangannya dengan cara mencuci ikan hingga bersih sehingga tidak ada kuman atau bakteri yang menempel pada ikan. Dari proses tersebut anak-anak kita bisa melihat barang, kegiatan ekonomi apa yang terjadi, pekerjaan apa yang melibatkan proses tersebut, apa barang yang diperjualbelikan, tentunya hasil tangkapan di laut, ikan, udang, cumi-cumi dan lain sebagainya. Apa pekerjaannya? Banyak sekali. Ada nelayan, ada penjual ikan, ada sopir pengantar ikan, ada kuli yang memanggul hasil tangkapan ikan, ya. Pekerjaan anak-anak dibagi menjadi dua, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya membuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Anak-anak misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, sopir, dan lain sebagainya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.